Setelah sempat tertunda, Pemprov DKI Jakarta akhirnya akan mengizinkan bioskop-bioskop beroperasi kembali. Pembukaan bioskop dipastikan setelah Pemprov bertemu dengan pengusaha bioskop dan Satgas Penanggulangan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya akan segera menyiapkan aturan bagi bioskop untuk beroperasi kembali. Dalam waktu dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Meski akan segera dibuka, Pemprov meminta agar pengelola bioskop mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Bagi yang abai terhadap protokol kesehatan, Pemprov akan mencabut kembali izin operasi bioskop yang bersangkutan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Itu video dokumentasi ya? Iya. Jadi jangan ada yang protes kalau misalnya itu kenapa kok gimana tuh nggak ada yang pakai masker sebelum pandemi COVID. Udah dibuka juga, padahal ini sebelum pandemi ya kan? Nah kira-kira nanti dibukanya kapan ya? Nah, kan gitu. Mau nonton film apa ya? Nah, oh enggak ya? Banyak. Tapi ya sih, nggak usah nonton film deh. Nggak usah ngomongin nonton film. Yuk lanjut. Langsung saja kita kenalan dua orang narasumber kita. Ada pembuat regulasinya, ada yang implementasi di lapangan seperti apa. Saya sapa Pak Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat pagi Pak Wagub. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fadil dan Mbak Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Joni ya. Pak Joni Syafruddin. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joni ini Fit, ini Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Kita mau ke regulatornya dulu deh, Regulator ya kan? dulu, ya. Pak Riza, ini kira-kira apa sih Pak pertimbangannya kemudian ada wacana pembukaan dari bioskop Pak? Ya jadi yang pertama memang sejak lama dari para asosiasi pemilik bioskop minta segera dibuka. Ya sederhana saja kalau bagi mereka. Jadi mereka kan ingin supaya ekonomi bergerak, supaya karyawan bisa bekerja, bisa menghidupi keluarga. Itu juga menjadi pertimbangan kami bahwa perlu ada ekonomi yang bergerak, kemudian juga karyawan semua bisa bekerja, bisa menghidupi keluarga. Namun di sisi lain, keinginan itu kan harus sejalan dengan kepentingan kesehatan. Karena prioritas kita, seperti yang sampaikan Pak Gubernur, kesehatan dan keselamatan warga adalah yang utama, ya. Nah, kalau ada pendapat seolah-olah bahwa bioskop itu berbahaya, sesungguhnya di dalam pesawat jauh lebih berbahaya daripada dalam bioskop. Pesawat itu kan lebih sempit, air conditionernya juga lebih, aerosolnya lebih tinggi persentasinya yang dihirup. Berbeda dengan di bioskop, dia lebih luas, lebih tinggi dan sebagainya. Jadi kalau kita membandingkan bioskop dengan pesawat itu jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau pesawat saja diperbolehkan, masa bioskop nggak boleh? Jadi selain mempertimbangkan masalah ekonomi dan lain sebagainya, karyawan bisa bekerja yang perlu menghidupkan keluarganya, pertimbangan kesehatan juga sangat penting. Pak Wagub. Ternyata kalau kita cek di bidang kesehatan, ada petunjuk yang menjadi rujukan, ada yang namanya Cinema Safe itu, yang digagas oleh tidak kurang dari 330.000 bahkan ya. Asosiasi bioskop di Amerika, itu jumlahnya nggak kurang dari 300.000 tuh. 320 perusahaan di Amerika tuh ada 30.000 layar bioskop. Nah mereka membuat kajian yang menghadirkan para ahli yang dikeluarkan pedoman dari Center of Disease Control dengan WHO, kemudian Occupancy Safety and Health Administration, itu ternyata menghasilkan beberapa petunjuk yang luar biasa menjadi rujukan. Ternyata dalam bioskop itu aman. Kenapa? Pertama tadi saya sampaikan udaranya itu lebih luas begitu ya, tidak seperti di pesawat, dia kan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, nanti dalam bioskop itu kenapa juga aman? Karena orang di bioskop kan nggak ngobrol. Nah, kalau nggak ngobrol itu kan apa? Tidak droplet. Tidak droplet begitu. Kemudian dia kan tidak berhadap-hadapan.
dia ke depan gitu loh. Nah tuh kemudian beberapa alasan lainnya, kemudian kan dia nanti dijaga jarak, itu dibatasi jumlahnya orangnya. Kemudian dia kan jaga jarak. Nah itulah yang menyebabkan kenapa bioskop lebih aman. Di samping itu protokol kesehatan yang umum dilaksanakan. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Ya menggunakan masker, memakai face shield, sarung tangan bagi petugas. 50% juga Pak? Ya tentu dibatasi jumlahnya. Ya kemudian kita yang nonton itu dicek suhunya. Ini saya dari tadi mau nanya Pak Wagub sih. Pak Wagub membandingkan dengan pesawat kan tadi kan. Apakah yang nonton juga harus menunjukkan rapid test juga Pak? Beda, memang di bioskop nggak perlu ya, nggak perlu masa nonton harus rapid test dulu, itu berbeda ya, karena resiko di pesawat jauh lebih tinggi sehingga perlu ada rapid test. Kalau di bioskop nggak, melalui pengecekan suhu itu bisa diketahui. Kemudian yang kedua kan nanti menggunakan masker atau face shield. Kalau petugas tambah dia harus menggunakan sarung tangan. Kemudian bioskopnya secara berkala, disinfektan, yaitu dibersihkan, disinfektan selain jaga jarak. Kemudian nanti dalam bioskop itu juga ada aturan, tidak boleh itu yang lebih dari 2 jam lah kira-kira begitu. Jadi maksimal itu. Pengecekan suhu tubuh juga ya Pak ya? Oh, wajib kalau itu. Itu wajib gitu. Kemudian kebijakan lainnya nanti akan dikeluarkan itu diantaranya belinya harus melalui online. Jadi gambar-gambar kayak gini nggak ada nih. Tidak ada penumpukan. Itu kan regulasi nanti kurang lebih akan kami susun ya. Itu diantaranya lah selain protokol COVID lainnya. Pak Joni, ternyata secara ekonomi Pak ini, ya gimana? Pak Wagub, kita tangkap poinnya tadi faktor ekonomi yang menjadi alasan kenapa bioskop ini dibuka. Salah satunya. Kita akan minta tanggapan dari Pak Joni. Pak Joni, menanggapi rencana ini seperti apa? Angin segar nih Pak Joni. Ya, gimana? Menanggapi adanya wacana atau rencana pembukaan bioskop ini seperti apa Pak Joni? Pertama, kami atas nama semua pengusaha bioskop, pengelola bioskop seluruh Indonesia yang bergabung dengan BBSI, saya terima kasih, mengapresiasi Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, Pak Wakil Gubernur yang hadir bersama kita sekarang juga, Pak Reza, terima kasih banyak. Itu satu. Yang kedua, ada nasihat dari Pak Gubernur bahwa harus mematuhi semuanya, itu insya Allah kita akan patuhi. Terutama protokol kesehatan di bioskop. Jadi di bioskop itu, kalau saya bisa menjelaskan, standarnya hampir sama dengan yang lain. Jadi tetap suhu kita ukur, begitu dia mau beli karcis juga ada jarak, dan diawasi, mungkin selama ini keamanannya hanya 2-3 orang, kita tambah. Tadi kata Pak Wagub online karcisnya? Ya, itu online. Ya, itu kan masih tetap ke loket kan. Tetap ke tiketing untuk menukarkannya begitu ya? Ambil karcisnya, ya. Nanti karcis ini dapat, itu tidak langsung diberikan kepada doorwoman atau kepada petugas di pintu, itu dirobek oleh penonton sendiri. Jadi tidak ada touch, tidak ada sentuhan. Nah, nanti dikasih tempatnya untuk dibuang itu. Pada saat penukaran bukti pembelian dengan tiket itu masih menggunakan orang juga Pak? Ya, jadi itu tetap, artinya itu kan dibatasi. Kenapa tidak kayak pesawat terbang Pak, pakai vending machine gitu misalnya? Bukan, ini petugas kita tetap kita lindungi, kemudian juga yang membeli karcis itu, yang sudah online, tinggal memberikan karcisnya. Itu juga pakai tempat, jadi tidak langsung ke tangan dengan tangan gitu. Nah, itu masuk ya, dan ini saya jelasin supaya tuntas. Masuk ke dalam itu tidak seperti biasa. Biasa kan kita kumpul-kumpul di lobi. Setelah itu baru ada announce bahwa studio 3 sudah dibuka, silakan masuk. Nah, itu berkerumun orang masuk kan? Yang selama ini ya. Sekarang kita perbaiki, begitu selesai ambil karcis langsung masuk diantar. Jadi satu-satu itu kita masukin ke dalam. Nanti pengumumannya setelah penuh apa sudah full separuh kapasitas, kita kasih tahu manajer supaya itu di-announce bahwa bioskop studio 3 sudah mulai dipertunjukkan filmnya. Itu satu. Di dalam betul Pak Wagub tadi itu persis kita lihat penonton itu lihat ke depan. Cuman kita ngawasi. Dia tidak kiri kanan, tidak depan belakang. Pakai masker pasti. Nah, di situ kita lihat tadi ada sirkulasi udara.
dibandingkan dengan yang lain jauh lebih lapang, lebih luas bioskop. Ya. Dia juga pakai ultraviolet untuk udara bersih dan udara keluar. Itu disaring. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah menonton itu durasinya betul. Kita tidak akan pakai dulu yang durasi 2 jam. Baik. Durasi film itu biasanya rata-rata pada umumnya 1 jam 40 menit, 1 jam setengah. Tapi untuk film-film yang 2 jam berarti tidak akan diputar, Pak? Kenapa? Yang film-film yang durasinya panjang berarti tidak akan diputar di bioskop? Oh, jangan dulu lah, sabar dulu, ngantri dulu, Pak. Nah, kan kita utamakan keselamatan, kan? Nah, itu satu ya. Jadi setelah menonton selesai, itu penonton bubaran pun tidak boleh sekaligus. Jadi per ray-nya itu kita minta keluar masing-masing pelan-pelan. Sampai habis, setelah keluar habis, ditutup lagi pintu, kita sterilisasikan lagi. Baru selama ini kita setelah pertunjukan terakhir baru sterilisasi. Sekarang enggak, setiap pertunjukan. Oke, artinya ada suasana berbeda nanti yang kita akan rasakan ketika bioskop akan dibuka. Tapi pertanyaannya Pak, bagaimana kemudian pengawasan yang akan dilakukan untuk kemudian bisa memastikan penerapan protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik? Jawabannya nanti saat lagi kami kembali hadir.